Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Nah. Audio Jungle. Audio Jungle. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran itu ayat 200 berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini merupakan mukhotobnya yang dikenai hukum dalam ayat ini adalah kita sebagai orang-orang yang beriman. Isbiru, bersabarlah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Kemudian ditambah lagi kalimat setelah isbiru itu ada kata wasobiru. Ini kata penguat dari kata isbiru. Wasobiru, kuatkanlah dalam kesabaran. Jadi bersabarlah dan kemudian kuatkanlah dalam kesabaran. Artinya bahwa ayat ini ingin mengatakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, karena isbiru ini adalah fi'il amar. Fi'il amar itu berbentuk perintah, isbiru, bersabarlah. Dan kemudian ketika kita sudah bersabar, maka kuatkanlah, teguhkanlah kesabaran itu. Jadi jangan goyang ketika kita dalam suasana bersabar. Kalau ketika kita dalam ditimpa musibah dan lain sebagainya. Kemudian ayat selanjutnya ada ayat lain yang berkaitan dengan masalah kesabaran ini dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya kami benar-benar akan memberi cobaan. Memberikan cobaan dengan sesuatu yang berupa ketakutan, minal khaufi, berupa ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwali, kekurangan dari berbagai macam harta, wal anfusi, dan diri, anfus, was samarati, dan buah-buahan, dan kemudian wabasyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang sabar itu orang-orang yang kuat dari cobaan yang berupa ketakutan, cobaan yang berupa kelaparan, cobaan yang berupa kekurangan harta misalnya. Nah, ini akan menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Akan menjadi sesuatu yang menggembirakan apabila orang itu dalam suasana bersabar.
ketika terjadi cobaan, ada ketakutan. Kadang kan seperti suasana sekarang ini ada isu virus corona itu, virus corona. Ini sangat luar biasa ada dampaknya kepada masyarakat. Nah, sehingga terciptalah kepanikan-kepanikan di mana-mana. Maka ketika kita panik, ketika kita takut dari berbagai macam isu-isu yang seperti itu, kemudian kita sabar, maka insya Allah kita akan diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran itu. Begitu juga karena dampak COVID, karena dampak virus yang sekarang ini mewabah di seluruh dunia ini, terjadi lockdown di mana-mana, terjadi ekonomi yang sekarang agak kurang membaik, sehingga di mana-mana ada banyak kelaparan, banyak kekurangan harta dan semacamnya, dan perdagangan juga tidak selancar seperti biasanya. Maka ini kita bersabar. Bagaimana kita mengolah diri kita agar kita menjadi orang-orang yang bersabar, sehingga orang-orang yang bersabar itulah kita akan mendapatkan berita kegembiraan dari buah dari kesabaran itu. Jadi wabasyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat banyak ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah digambarkan dalam Al-Quran terkait dengan masalah sabar ini. Kemudian di lain surah, di lain ayat, Allah juga berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah sampai memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini, dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah sampai memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang bersabar itu ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab, para ulama berpandangan bahwa yang dimaksud dengan bighairi hisab itu adalah jannah. Kalau ini yang dimaksud dengan bighairi hisab ini dikaitkan dengan sesuatu yang kaitannya dengan akhirat. Jadi Allah menjanjikan, Allah memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang bersabar, bersabar dari berbagai macam cobaan, bersabar dari berbagai macam hal. Allah akan memberikan ganjaran yang tanpa batas. Tanpa batas ini oleh para ulama diartikan sebagai jannah atau surga. Jadi orang-orang yang bersabar, jangan khawatir, Allah akan memberikan jannah sebagai balasannya. Kemudian ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 43, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, jadi wa ghafara walaman sabara, jadi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur, yaitu termasuk hal-hal yang diutamakan perbuatan yang demikian. Artinya bahwa perbuatan sabar dan perbuatan memaafkan itu adalah sesuatu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dzalika lamin azmil umur. Jadi
dalam kehidupan kita tentu ada kesalahan, kekeliruan dalam bermasyarakat dan lain sebagainya. Selain bersabar, itu adalah waghafara, dan memaafkan. Ada kekeliruan dari orang lain, maka kita memaafkan. Maka yang seperti itulah adalah yang diutamakan, perbuatan yang demikian itu. Inna dzalika lamin azmil umur. Itu dalam surat Asy-Syura. Terus kemudian wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, saling, kalau bahasa secara bahasa ista'inu itu meminta, ya, meminta. Jadi kalau dibahasakan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat. Jadi ista'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Jadi ista'inu atau tiakia, penolong sampian bersama Tuhan. Bis-sabri dengan sabar, was-sholati dan sholat. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Karena apa? Karena innallaha ma'as-sabirin. Karena Allah itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Makanya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya tidak ada penolong yang lain kecuali kita bersabar dan sholat. Sholat itu sebagai penolong kita. Dan sabar itu juga sebagai penolong kita, karena Allah akan selalu bersama-sama orang yang sabar.